Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia untuk Bapak Ibu yang hebat. Jumpa lagi dengan saya Tri Suryadide, calon guru penggerak angkatan 9, Kabupaten Kepulauan Selayar. Pada kesempatan ini saya akan membahas koneksi antar materi pada modul 1.4 terkait budaya positif. Yang pertama adalah apa kesimpulan terkait peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Sangat penting untuk seorang guru mampu menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah. Karena hal ini akan menjadi perubahan yang menggerakkan komponen sekolah untuk membentuk karakter positif dari murid dan guru. Budaya positif juga bisa tercipta dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia atau hukuman dan penghargaan, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, dan segitiga restitusi. Yang pertama adalah disiplin. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Disiplin diri juga membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia terbagi menjadi 3, di mana yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain atau institusi. Nah, kedua motivasi perilaku ini merupakan bagian dari motivasi eksternal. Yang ketiga yaitu untuk menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, motivasi ini adalah motivasi internal yang atau kita biasa dengar dengan istilah motivasi intrinsik. Hal inilah yang ingin kita kembangkan kepada peserta didik, yaitu bagaimana seorang peserta didik bisa menumbuhkan atau mengembangkan motivasi intrinsik mereka. Cara untuk menumbuhkan motivasi intrinsik pada peserta didik yang pertama itu dengan tujuan untuk agar peserta didik bisa menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Selain itu, yang perlu dilakukan itu adalah menghindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir tindakan yang didasari oleh motivasi eksternal pada peserta didik. Selanjutnya adalah 5 posisi kontrol guru. Di mana yang pertama itu adalah penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Selanjutnya yaitu pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini, biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, bahkan merasa rendah diri. Selanjutnya yaitu posisi kontrol teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Selanjutnya yaitu pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi,
kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Yang terakhir adalah posisi yang kita harapkan ada pada setiap guru, yaitu posisi manajer. Yaitu posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seseorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita sebagai manajer bagi dirinya sendiri. Selanjutnya adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Nilai-nilai kebajikan menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Selanjutnya adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah bentuk dialog yang dilakukan antara guru dan siswa dalam memecahkan suatu permasalahan, di mana segitiga restitusi ini memiliki 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi kesalahan, menanyakan keyakinan. Ketiga tahapan ini memiliki tujuan, di mana tujuannya yaitu menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Selanjutnya yaitu keterkaitan antara materi budaya positif dengan modul 1.1 dalam hal ini filosofi Ki Hajar Dewantara. Menerapkan budaya positif di sekolah akan menunjang terwujudnya filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu menciptakan ekosistem sekolah yang berpihak pada murid dan menuntun untuk mengembangkan potensi murid sesuai dengan kodratnya. Selanjutnya kaitannya dengan modul 1.2 dalam hal ini nilai dan peran guru penggerak. Untuk bisa menciptakan budaya positif, seorang guru harus memiliki nilai-nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Selain itu juga membutuhkan kolaborasi dari seluruh elemen di sekolah untuk menerapkan budaya positif tersebut. Terakhir yaitu keterkaitan dengan modul 1.3 yang membahas tentang visi guru penggerak. Visi guru penggerak akan mampu terwujud dengan memasukkan nilai-nilai yang akan tercapai ke dalam penerapan keyakinan kelas atau sekolah yang kemudian terbangun menjadi budaya positif. Sehingga ada keterkaitan dan keterikatan nilai antara visi dan budaya yang ada di sekolah. Sejauh mana pemahaman saya tentang konsep-konsep inti yang telah saya pelajari pada modul ini? Adakah hal-hal yang menarik untuk saya dan di luar dugaan? Saya telah memahami dengan baik terkait konsep inti yang dipelajari pada modul 1.4, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Dan semua konsep tersebut harus saya terapkan dan sebarkan kepada rekan-rekan guru di sekolah, sehingga terbangun budaya positif di lingkungan sekolah. Hal menarik dan di luar dugaan bagi saya adalah konsep terkait kebutuhan dasar manusia, bahwa setiap tindakan atau kesalahan murid itu memiliki tujuan atau maksud. Salah satunya yaitu adanya kebutuhan dasar dari murid yang tidak terpenuhi. Hal ini membuka pemahaman saya agar bisa lebih tahu dalam menangani permasalahan peserta didik.
Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah saya setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi dari cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah saya setelah mempelajari modul ini adalah akan lebih memaksimalkan posisi kontrol manajer dalam menangani permasalahan peserta didik dengan menerapkan segitiga restitusi. Pengalaman seperti apakah yang pernah saya alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun sekolah saya? Saya mulai menerapkan segitiga restitusi ketika ada permasalahan peserta didik di lingkungan sekolah. Contohnya permasalahan ketika ada peserta didik yang tertidur di kelas ataupun saat ada peserta didik yang terlambat ke sekolah. Saya menjalankan tahapan menstabilkan identitas, validasi kesalahan, dan kemudian menanyakan keyakinan mereka. Bagaimana perasaan saya ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya ketika mengalami hal tersebut adalah sangat senang karena bisa lebih membangun hubungan yang baik dengan peserta didik. Selain itu, saya semakin termotivasi untuk mampu menciptakan lingkungan sekolah yang berpihak pada murid dengan menjalankan budaya positif yang ada. Menurut saya, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Yang sudah baik dalam penerapan konsep inti budaya positif adalah motivasi intrinsik peserta didik sudah mulai terbangun, dan hal ini membantu terbentuknya budaya positif di sekolah. Yang perlu diperbaiki adalah bagaimana agar saya bisa mempertahankan posisi kontrol guru sebagai manajer terhadap peserta didik dan menjalin kolaborasi dengan guru dan orang tua siswa dalam memenuhi kebutuhan dasar peserta didik. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering saya pakai? Dan bagaimana perasaan saya saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang saya pakai? Dan bagaimana perasaan saya sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul 1.4, posisi kontrol yang sering saya gunakan adalah teman dan pemantau. Perasaan saya yaitu bisa menjalin hubungan yang akrab dengan peserta didik. Namun, kurang ada motivasi intrinsik untuk mempertahankan nilai kebajikan dari mereka yang telah melakukan kesalahan. Setelah mempelajari modul 1.4, saya mulai menerapkan posisi kontrol manajer. Dan akhirnya, sedikit demi sedikit, peserta didik yang saya tangani dan ajak berinteraksi mulai mampu menumbuhkan motivasi intrinsik mereka. Hal ini sangat memberikan perbedaan dari sebelumnya. Terlihat dari semakin menurunnya pengulangan kesalahan yang sama pada peserta didik. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah saya menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid saya? Jika iya, tahap mana yang saya praktekkan dan bagaimana saya mempraktekkannya? Sebelum mempelajari modul 1.4 ini, saya pernah menerapkan segitiga restitusi. Namun yang sering saya lakukan hanya pada tahapan menstabilkan identitas dan validasi kesalahan. Saat menjalankan tahapan menstabilkan identitas, saya memberikan pernyataan, melakukan kesalahan itu sudah biasa, dan setiap orang pernah melakukan kesalahan. Dan saat menjalankan tahapan validasi kesalahan, saya memberikan pertanyaan kepada peserta didik. Menurut kamu, apakah tindakanmu itu sudah benar atau tidak? Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut saya penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal-hal lain yang menurut saya penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah adalah membangun kolaborasi antar guru, peserta didik, dan komite sekolah, dalam hal ini orang tua atau wali,
sehingga penerapan budaya positif ini akan mudah untuk dimaksimalkan di lingkungan kelas, sekolah, bahkan lingkungan masyarakat. Demikianlah video koneksi antar materi modul 1.4 terkait budaya positif yang telah saya buat. Semoga bisa menginspirasi Bapak Ibu guru yang hebat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.